Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi Masitoh, NPM 2012 10126. Di sini saya akan menjelaskan dari PPT tugas UAS yang berjudul Pavlov dan Conditioning Klasik, B.F. Skinner dan Conditioning Operant, Albert Bandura dan Teori Belajar Sosial. Di sini Pavlov dan Conditioning Klasik, salah satu teori belajar yang menghubungkan antara stimulus dan respon adalah teori conditioning yang dikenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov. 1. Teori conditioning. Bentuk paling sederhana dalam belajar adalah conditioning karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan sangat luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Secara garis besar, teori belajar menurut Ivan Pavlov adalah Law of Respondent Conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Lalu, Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Kelebihan dan kelemahan classical conditioning. Adapun kelebihannya yaitu cocok diterapkan untuk pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan, karena dalam teori ini menghadirkan stimulus yang dikondisikan untuk merubah tingkah laku pelajar. Lalu kelemahan. Teori ini menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis ketika diberi stimulus yang sudah ditentukan, pelajar langsung memberikan respon. Keaktifan pelajar dan kehendak pribadi tidak dihiraukan. B.F. Skinner dan Conditioning Operant. Kajian mengenai operan conditioning dapat membantu pemahaman tentang kaitan antara perilaku dan konsekuensi dari perilaku. Skinner kemudian memulai kajiannya tersebut melalui serangkaian eksperimen yang dilakukan sebelum mengenalkan teori operant conditioning. Setelah melakukan serangkaian eksperimen, Skinner kemudian mengenalkan teori operant conditioning. Teori operant conditioning adalah salah satu teori belajar yang dirumuskan oleh Skinner sebagai pengembangan dan teori belajar sebelumnya, yaitu teori classical conditioning yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Manfaat mempelajari teori operant conditioning B.F. Skinner, yaitu mempelajari teori operant conditioning B.F. Skinner dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, kita dapat mengetahui dan memahami pencetus teori operant conditioning. Kita dapat mengetahui dan memahami asumsi teori operant conditioning. Kita dapat mengetahui dan memahami beberapa konsep dasar dalam teori operant conditioning khusus B.F. Skinner. Kemudian, macam-macam proses kognitif dari teori belajar sosial. Menurut teori belajar sosial, perbuatan melihat saja menggunakan gambaran kognitif dari tindakan. Secara rinci, dasar kognisi dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 tahap, yaitu 1. Atensi atau perhatian model. Tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara tepat. 2. Retensi. Jadi, seorang pengamat menyimpan tingkah laku model yang telah diamati di dalam ingatannya, karena tingkah laku tersebut harus bisa diingat kembali. 3. Reproduksi gerak. Pengamat mencoba untuk mengungkapkan ulang tingkah laku model yang diamatnya. 4. Penguatan dan motivasi. Tingkah laku dicontoh sebagai tindakan-tindakan terpuji yang mempunyai motivasi untuk menirukan. B. Kelemahan dan kelebihan teori belajar sosial. Kelemahan teori belajar sosial Albert Bandura yaitu sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan perilaku dan ada kalanya
Cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Selain itu juga, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat individu yang menggunakan teknik peniruan itu juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima masyarakat. Kemudian kelebihan teori belajar sosial Albert Bandura, yaitu lebih lengkap dari teori sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, melainkan juga atas reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning, pembiasaan merespon, dan imitation, peniruan. Aplikasi teori belajar sosial terhadap pembelajaran. Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung. Seperti guru dapat menjadi model untuk suatu keahlian, strategi pemecahan masalah, dan kreativitas. Guru juga dapat menjadi model tindakan yang akan diinternalisasi siswa dan karenanya menjadi standar evaluasi diri dalam proses pembelajaran. Menurut teori sosial Albert Bandura, seorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik harus dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajar sehingga dapat memberi perhatian kepada si pembelajar. Dari materi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya 1. Dalam ilmu psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respon dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Proses yang menunjukkan hubungan yang terus-menerus antara respon yang muncul serta rangsangan yang diberikan dinamakan proses belajar. 2. Salah satu teori belajar yang menghubungkan antara stimulus dan respon adalah teori conditioning yang dikenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov. 3. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, yaitu social learning 3 teori. Salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Ia seorang psikologi yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial, serta efikasi diri. Eksperimen yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.